Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, para jamaah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran banyak firman Allah, perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, baik itu sholat maupun puasa dan sebagainya. Sebaliknya, ada juga yang tidak dilaksanakan, baik itu soal pencurian, pembunuhan, korupsi, mabuk-mabukan, itu yang tidak dilaksanakan, diabaikan begitu saja. Termasuk juga kemaksiatan-kemaksiatan maupun ketidakadilan yang diabaikan, yang dibiarkan begitu saja. Pertanyaan saya, bagaimana kalau menolak perintah Allah tersebut? Saya rasa itu cukup. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau perintah Allah itu ditolak, tidak dilaksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Antara kita dengan hukum Allah, kita ada namanya iman, meyakini. Kemudian setelah itu ada amal. Keyakinan lain daripada amal. Dan iman kita bertambah dengan bertambahnya amal kebaikan kita. Tidak ada yang sempurna dari manusia ini dalam menjalankan syariat. Ada saja kekurangan di sana. Akan tapi sebaik-baik orang yang kurang di dalam menjalankan syariat adalah menyadari kemudian mohon ampun kepada Allah. Dan menyadari ini maknanya masih meyakini kewajiban adalah kewajiban, larangan adalah larangan. Kemudian dan dia tidak berkeinginan terus-menerus untuk melanggarnya. Kalaupun melanggar dia segera kembali kepada Allah setelah insyaf, kemudian minta ampun kepada Allah. Itu adalah hamba yang beriman. Sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah yang tempatnya surga bukan saja orang yang ahli ibadah. Bahkan disebutkan walladzina idza dzalamu anfusahum disebutkan dalam al-Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil ghayzi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Disebutkan di situ bahwasanya ada yang disebut orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, di saat mereka melakukan kesalahan tapi dzakarullah, segera ingat kepada Allah, menyesal. Maka ini termasuk orang yang masih punya takwa dan dia mengerti tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wala yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus melakukan kejahatan yang dilakukan. Dia termasuk ahli iman. Tapi yang menjadi masalah adalah orang menolak dari awal, enggak mau, enggak, hukum apaan tuh? Maka ini termasuk jenis kafir dan dia murtad. Hukum apa itu? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mengatakan zina adalah halal, tidak haram. Atau mengatakan sholat tidak wajib. Kalau orang tidak sholat dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, jumhur ulama, tiga madhab selain dari madhab Imam Ahmad, orang tidak melakukan sholat, asalkan dia masih meyakini sholat wajib, dia melakukan dosa gede. Biarpun hukumannya adalah berat, dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim, dan kita doakan semoga Allah mengampuninya. Dosa besar bukan mengeluarkan orang dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati selain khawarij. Jadi orang melakukan dosa asalkan masih meyakini itu adalah kewajiban dan itu adalah larangan, maka dia masih dalam iman. Ada orang tidak sholat, naudzubillah, sholat adalah besar dosanya di hadapan Allah, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Sehingga apa? Orang meninggalkan sholat kalau meyakini sholat tidak wajib, mengingkari hukum sholat, maka murtad, keluar dari iman. Disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Lot tentang seorang laki-laki mendatangi laki-laki, sehingga muncullah hukum yang sangat jelas. Homo adalah haram, kalau yang menghalalkan homo maka dia neraka, dia adalah murtad.
keluar dari iman. Sudah sangat jelas yang demikian itu. Jadi penolakannya itu apa maksudnya? Menolak saya nggak percaya, murtad. Tapi kalau menolaknya adalah dia tidak menjalankan, tidak harus dikatakan sebagai seorang kafir dan tidak harus dikatakan sebagai seorang murtad. Sehingga dalam Al-Quran ada 3 model ayat. wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ada 3 martabat, ada 3 model. Al-kafirun, tidak menjalankan hukum Allah, membuat hukum baru lalu mengatakan ini hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Adapun zalimun sama fasikun bukan kafirun. Zalim dan fasik adalah misalnya menjalankan hukum sebagai seorang pejabat negara, tahu hukum negara ini bukan hukum Islam, tapi pun dia tidak bisa keluar dari itu, akhirnya dia tetap menjalankannya, tidak bisa kita katakan kafir. Makanya kita tidak bisa mengatakan presiden kita kafir di saat menjalankan hukum selain hukum Islam, kecuali dia mengatakan bahasanya hukum negara kita lebih bagus daripada hukum Islam. Bab yang pertama tadi, faulaika humul kafirun. Tapi kalau hanya menjalankan karena dia ini adalah fasik, orang fasik nggak boleh jadi imam aslinya, kan begitu, turun. Gak usah jadi presiden, kan begitu kalau hasilnya gitu. Fasik aneh. Akan tapi tidak bisa kita mengatakan haram seperti murtad, kafir seperti sebagian orang terburu-buru. Jadi ada orang tidak menjalankan syariat Islam tapi masih meyakini syariat Islam adalah syariat yang paling benar, itu adalah fasikun, fasik pekerjaannya. Zalimun, zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada umat juga. Karena apa? Dengan tidak menjalankan syariat Islam akan terjadi banyak maksiat, kezaliman, dan itu adalah ditanggung oleh seorang imam tersebut. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai seorang kafir. Faulaikumul kafirun, konteksnya jelas. Bagi orang yang membuat hukum baru lalu mengatakan ini hukum lebih bagus dari Al-Quran, naudzubillah. Tapi kalau orang menjalankan hukum selain hukum Al-Quran tapi dia masih mengatakan hukum Al-Quran adalah paling benar, cuman saya sudah terlanjur masuk sistem yang salah, ente fasik, ente pelaku dosa besar, ente zalim, neraka buat ente kalau tidak tobat. Nah ini, tapi tidak bisa kita katakan kafir. Kalau mati ya didoain deh, dia semoga Allah mengampuninya, karena dia juga umat Nabi Muhammad, umat Islam. Dendam tidak berlaku dalam mendoakan ini. Cuman kita marah dalam kemaksiatan, iya, tapi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita katakan nggak bisa, makanya mengkafirkan pejabat-pejabat tidak bisa. Tidak kita katakan, kecuali mereka seperti isyarat-isyarat dari sebagian orang yang mengatakan negara ini lebih bagus daripada Al-Quran. Oh kafir itu langsung, kafir, murtad. Faulaika humul kafirun. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang menolak hukum Allah, dilihat. Jika dia menolaknya hanya dia tidak mengamalkan saja, tapi dia dalam hati yang masih mengimani, dia sebagai seorang mukmin yang bermaksiat, dosa besar. Tapi kalau dia menolak hukum-hukum itu dari hatinya lalu meyakini apaan itu hukum repot begini, nggak benar itu, sampai mulai mencaci Al-Quran, naudzubillah, sampai menuduh Nabi Muhammad katanya begini-begini, dia adalah orang murtad, neraka jahanam. Dan kalau dia punya pernikahan dengan seorang muslimah, terpisahkan secara otomatis, dan hartanya boleh diambil, dan bangkainya pun nggak usah dikubur, kasihkan anjing, karena dia adalah orang murtad. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat daripada orang murtad. Orang Muslim, orang Nasrani di kiri kanan kita, kalau dia lapar hendaknya kita kasih makan. Lihat, indah dalam Islam. Tapi ini pengkhianat agama ini. Allah ditantang, Nabi Muhammad direndahkan. Ini tidak mulia, dia terhinakan. Dia manusia yang darahnya adalah sia-sia dan tidak terhormat. Kalau mati pun tidak usah dikubur, nggak apa-apa. Taruh di mana saja. Kasihkan ikan hiu. Nah ini kan hukum. Karena apa? Pengkhianat dia. Mau dikatakan dia baik, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berlaku apa? Ini loh orang Nasrani, lihat. Kita berbeda agama. Islam mengatur tentang perbedaan agama. Maka kita harus menghargai loh ya. Kalau orang murtad pengkhianat. Murtad pengkhianat. Kalau ada orang Nasrani dengan agamanya, ya itu adalah tetangga kita yang baik. Kalau dia lapar kita kasih makan. Kalau kita punya kue lebih kita berikan. Bahkan kalau seandainya kita masak, suara baunya nyampe ke sana, biarpun orang Kristen tetap harus kita kasih loh ya. Jangan seperti petunjuk Nabi, kalau kamu masak-masakan, perbanyaklah kuahmu, kemudian berikan kepada tetanggamu. Kalau orang Kristen tidak dikasih, enggak, orang Kristen tetap dikasih. Indahnya Islam, tapi murtad tadi orang yang mengatakan, yang merubah hukum Islam. Itu kadang-kadang labelnya label Islam ngaco itu. Islam tapi kiblatnya bukan kepada ulama-ulama yang benar. Gurunya adalah orang yang tidak pernah sujud, gurunya orang kafir, gurunya orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, gurunya adalah pendengki kepada Islam.
Lah kok belajar dari orang mereka? Makanya kerjaannya mulai pagi hingga sore kalau pengen menulis buku itu tulisan hanya pengen merendahkan Islam, pengen merubah hukum Islam. Sesaat bicarakan tentang hukum lesbi, saat bicarakan hukum ini, sedang hukum konstitusi yang harus macam-macam aneh-aneh itu manusia itu, lihat. Sampai pada akhirnya nanti tidak pernah ada rindu kepada Islam, lihat. Keluar dari iman nanti. Terlihat secara lahir juga, bukan saja sebagai seorang munafik, sampai lahirnya pun tidak rindu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Naudzubillah. Allah alam bisawab.